Perkenalkan, nama saya Yulia Ekayanti MPD, NIDN 0729078802. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Raden Rahmat Malang mulai tahun 2014 hingga sekarang. Saya mengampu mata kuliah IPA 2 di SD dengan bobot SKS 2 SKS. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah IPA 2 di SD yaitu mata kuliah ini membahas, memaparkan, mengaplikasikan konsep-konsep dasar IPA di SD sehingga mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep dasar IPA di SD dan terampil untuk mengajar IPA di sekolah dasar. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai organ tubuh manusia. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memahami mengenai pentingnya hidup sehat. Materi pembelajaran pada IPA 2 di SD yaitu yang pertama, ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang keempat, sistem organ tubuh manusia. Yang kelima, pentingnya hidup sehat. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah IPA 2 di SD yaitu berbasis online dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk pemaparan materi dan diskusi, menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pengumpulan tugas, menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz untuk soal UTS dan UAS, serta menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah IPA 2 di SD yaitu menggunakan model pembelajaran Learning Cycle Inquiry atau LCA dengan 7 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengorientasi pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan masalah. Tahapan yang ketiga yaitu mengeksplorasi pengetahuan. Tahapan yang keempat yaitu menganalisis. Tahapan yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Tahapan yang keenam yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Tahapan yang ketujuh yaitu sharing session. Sistem penilaian pada mata kuliah IPA 2 di SD yang pertama yaitu mengenai kehadiran, sikap dan perilaku dengan bobot 10%, kemudian keaktifan selama diskusi dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 15%, kemudian tugas mandiri atau terstruktur dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 20% dan UAS dengan bobot 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran IPA 2 di SD pada submateri pencemaran lingkungan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Insya Allah siap. Insya Allah sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Baik, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah siap, Bu. Oke, kita akan share screen ya. Baik, kita akan memulai dengan gambar pertama. Untuk gambar ini, siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan gambar yang nomor 1? Ada yang bisa menjawab? Gambar itu adalah beruang yang kurus, Bu. Oke, kenapa kok kurus? Karena kurang makanan, Bu. Nah, kurang makanan. Yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Gambar kedua adalah sebuah perbedaan dari tahun 2008 dan 2018.
Perbedaan tersebut diakibatkan oleh pemanasan global yang ekstrim. Gambar apa ini? Yang 2008 itu gambar sebelum adanya pemanasan global yang ekstrim. Gambar apa ini? Es Es. batu. Tebing es. Oke, esnya mencair ya dari tahun 2008 ke 2018 ini es yang sangat tebal itu mencair akibat pemanasan global. Sama halnya dengan gambar yang ketiga. Nah, ini gletser ini juga mencair. Nah, akibatnya ini beruang kutub diprediksi punah. Nah, ini sangat fatal ya akibat pemanasan global. Nah, penyebab dari pemanasan global ini apa sih? Ada yang bisa menjawab? Pencemaran udara, tanah, dan air mungkin. Oke, pencemaran udara, tanah, dan air. Selain itu, pencemaran udara. Contohnya, pencemaran udara, Kendaraan, Asap Bu. kendaraan, asap kendaraan, terus Asap pabrik. asap pabrik. Nah, kalau pencemaran air, contohnya Limbah pabrik. limbah pabrik. Kemudian, Pembuangan sampah. oke, pembuangan sampah di sungai ya. Kemudian untuk pencemaran tanah, Sampah plastik. sampah plastik. Kemudian bisa saja dari ini pupuk kimia gitu ya. Oke, sudah paham ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Submateri pencemaran lingkungan, kemampuan akhir yang diharapkan, mampu memberikan contoh pencemaran yang terjadi di lingkungan, mampu merancang dan membuat suatu pengamatan sederhana yang berkaitan dengan pencemaran yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, memperluas dan memperkuat konsep yang telah dimiliki dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan diskusi. Sebelum kita masuk di materi, ada yang bisa menjelaskan apa itu pencemaran? Saya, Bu. Oke, Mbak Reka, apa itu pencemaran, Mbak? Pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, Bu. Oke, terima kasih. Baik ya, jawabannya sudah benar. Pencemaran lingkungan itu adalah sesuatu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa saja itu? Jadi, definisi pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan atau energi dalam lingkungan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan baik fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lain. Jadi pencemaran lingkungan ini mengakibatkan ini ya ketidakseimbangan lingkungan. Jadi apa saja macam-macam pencemaran lingkungan? Yang pertama yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oke, supaya lebih jelas lagi apa itu pencemaran air, udara, dan tanah, silahkan nanti melakukan observasi di lingkungan sekitar tempat tinggal sesuai dengan LKM yang akan saya bagikan. Jadi nanti silahkan membentuk kelompok dulu, membentuk kelompok 3 orang, kemudian kita akan melakukan observasi di lingkungan rumah masing-masing ya. Nanti kita beri waktu 30 menit untuk bekerja. Sebelumnya saya akan share screen untuk LKM-nya. Jadi ini nanti LKM-nya akan saya berikan. Silakan yang presentasi tolong lebih aktif gitu ya. Yang lainnya juga lebih aktif untuk menjawab. Baik, saya akan share screen untuk LKM yang akan dikerjakan. Nah, ini nanti silakan dikerjakan secara individu tetapi didiskusikan dalam kelompok ya. Jadi untuk pengerjaannya individu, jadi nanti akan saya beri waktu 30 menit. Ini untuk lembar kerjanya, ada kemampuan akhir yang diharapkan, indikator pembelajaran, petunjuk penggunaan lembar kerja, uraian lembar kerja, kemudian hal-hal yang harus diisi di dalam lembar kerja. Ya, ini nanti silakan didiskusikan, saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Dan silahkan observasi, nggak usah jauh-jauh, di sekitar lingkungan rumah saja. Ya, ini nanti silahkan diisi. Oke, paham ya semuanya untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau paham silahkan nanti bekerja secara kelompok. Nanti 30 menit silahkan kembali lagi ke kelas. Sudah
melakukan observasi semuanya? Sudah dikerjakan LKM-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya minta untuk mempresentasikan hasil observasinya. Kelompoknya siapa? Aditya Saya, Bu. Fajar. Oke, Mas Aditya Fajar. Silakan share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok akan membahas diskusi pada hari ini dengan anggota saya Ahmad Ridho Firmansyah dan teman saya Aditya Fajar Pamungkas dan yang selanjutnya Umi Habibah. Nah, di sini saya mendapatkan identifikasi dari rumusan masalah pencemaran apa sajakah yang terjadi di daerah Pagelaran, Gondang Legi, Sulfat, dan bagaimana solusi untuk mengatasi. Kegiatan yang kami susun pada observasi kali ini yaitu identifikasi dan rumusan masalah yang ingin diketahui lebih dalam. Dan yang kedua, pencemaran apa sajakah yang terjadi di daerah Pagelaran, Gondang Legi, dan Sulfat, dan bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi pengetahuan. Yang pertama yaitu merancang sesuatu pengamatan untuk mendukung informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, mencari berbagai sumber informasi dari buku, internet, atau hasil penelitian. Nah, yang kami temukan pada saat mengidentifikasi masalah tersebut adalah pencemaran yang terjadi di daerah tempat kami tinggal, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Contoh dari berikut list sampah yang ditemukan di lokasi sekitar tempat tinggal kami. Sebagian besar adalah pencemaran tanah. Ada dua macam sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah organik seperti contoh daun kering, serasa tebu, sisa-sisa makanan, minyak jelantah, kulit telur, makanan hewan, dan kotoran ternak. Yang sampah anorganik tersebut adalah botol bekas minuman, kemasan makanan ringan, bungkus sabun dan sampo, kantong plastik, kaleng bekas, pecahan kaca, dan kain bekas. Yang selanjutnya yaitu menganalisa. Nah, menganalisa ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Umi Habibah. Baik, untuk bagian analisis, kelompok kami memperoleh data berdasarkan kegiatan yang kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang kami lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar pencemaran yang terjadi yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah tersebut disebabkan oleh sampah organik dan sampah anorganik. Misalkan seperti sampah plastik, kaleng bekas, sisa bahan makanan, sisa bahan bangunan, kelebihan pupuk, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, sebagian masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka menimbun dan membakar sampah sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran. Padahal dengan cara membakar atau menimbun sampah tersebut akan menimbulkan masalah yang baru, yaitu pencemaran udara yang berefek pada global warming atau pemanasan global. Pada beberapa tetangga yang memiliki perkebunan tebu, saat musim panen tiba, petani akan membakar sisa daun-daun kering untuk mempercepat proses penguraian. Padahal cara yang mereka lakukan tersebut dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di udara akibat pembakaran. Nah, untuk mengatasi pencemaran tanah tadi, maka dijelaskan ada beberapa solusi, yaitu untuk sampah anorganik dengan cara kita melakukan reuse, dan recycle. Beberapa sampah plastik dapat didaur ulang jadi kerajinan yang dapat bernilai ekonomi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pakan ternak. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya. Baik, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran yang banyak terjadi di lingkungan tempat ini. Sampah paling banyak ditemui yaitu pecahan kaca, kantong plastik, dan sisa-sisa kemasan makanan. Solusi untuk mengatasi pencemaran ini adalah dengan melakukan reuse, dan recycle pada sampah anorganik, dan untuk sampah organik dapat dilakukan pengomposan yang bisa dikembalikan lagi ke lingkungan agar unsur hara dapat diperbaiki. Setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya memahami bahwa perubahan iklim yang ekstrim dapat terjadi akibat pola hidup masyarakat yang tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Sebagian besar masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap sisa sampah yang dihasilkan. Menurut saya, solusi untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengajak masyarakat ikut dalam program 3M, yaitu mengurangi,
menggunakan kembali dan mendaur ulang. Hal ini akan mengurangi timbulnya pencemaran tanah yang terjadi di daerah tempat tinggal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji? Pertanyaannya, bagaimanakah solusi menurut Anda dalam mengolah sampah rumah tangga supaya dapat mewujudkan rumah yang minim akan sampah? Oke, dari Mbak siapa yang bertanya? Dulu Atukurati S1. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk mengolah sampah rumah tangga agar dapat terwujud rumah yang minim sampah? Itu ya Mbak Lulu ya? Iya. Di sini saya mempunyai jawaban, yaitu mengurangi penggunaan makanan berkemasan. Nah, yang kedua yaitu membawa wadah saat berbelanja agar mengurangi penggunaan tas kresek. Nah, yang selanjutnya yaitu mengolah sisa makanan menjadi pupuk atau pakan ternak. Nah, yang selanjutnya lagi mengolah limbah kulit buah menjadi ekoenzim atau dapat disebut juga hasil fermentasi kulit buah yang dapat dijadikan desinfektan alami yang ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengolah kembali sampah plastik dan bisa menyetorkan ke bank sampah. Saya ingin bertanya lagi, Mas, tentang tadi kan sudah dijelaskan bahwa mengolah limbah kulit buah menjadi ekoenzim. Nah, apa manfaat dari ekoenzim bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi gini Mbak, manfaat ekoenzim bagi kehidupan kita sehari-hari yaitu bisa jadi desinfektan alami untuk membersihkan kamar mandi, mencuci piring, mencuci baju, sanitizer, dan obat untuk penyakit ternak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Mas, terima kasih. Tidak ada. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak siapa? Mbak Agita. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah yang Anda lakukan untuk mengajak warga agar peka terhadap pencemaran di sekitar tempat tinggal Anda? Baik, pertanyaannya sudah dapat dimengerti untuk penyaji. Silakan dijawab penyaji. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agita. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengajak warga sekitar kita. Itu yang pertama, kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, membawa tas kain saat berbelanja, memilah dan mengolah sampah organik maupun anorganik. Nah, dengan cara yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengolahan sampah yang benar agar dapat mengurangi efek global warming. Cara yang ketiga yaitu kita memberikan wawasan kepada masyarakat dengan berbagai cara pengolahan sampah dan ikut andil dalam kegiatan pengolahan sampah baik organik maupun anorganik. Yang keempat yaitu dengan melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang cara yang terakhir yaitu mengelola bank sampah di lingkup RT agar masyarakat tidak kesulitan untuk menyetorkan sampah plastik dan mengedukasi masyarakat untuk menabung melalui sampah. Mungkin itu cara-cara yang dapat saya sampaikan dari Mbak Gita. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah, terima kasih. Terima kasih yang sudah bertanya, sangat bagus sekali ya untuk pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bank sampah itu apa. Jadi sekarang ini lagi banyak sekali atau daerah-daerah yang sudah memiliki bank sampah masing-masing. Jadi bank sampah ini berguna untuk mengumpulkan sampah-sampah hasil rumah tangga. Jadi misalnya seperti sampah botol plastik, kemudian sampah kemasan susu, kemudian pecahan-pecahan kaca, besi-besi yang sudah berkarat, dan lain-lainnya itu bisa disetorkan di bank sampah. Jadi di bank sampah itu nanti kalau kita menyetorkan sampah di bank sampah akan mendapatkan uang gitu ya. Jadi dibeli oleh bank sampah dan kita bisa mengumpulkan dari sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau mungkin bisa diolah menjadi barang-barang yang bisa meningkatkan nilai ekonomisnya. Jadi tidak selalu sampah itu merugikan kita ya. Bagaimana kita mengolah sampah itu dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kita. Dan misalnya
sampah organik pun itu juga bisa dimanfaatkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, dibuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini berguna sebagai desinfektan alami, bisa digunakan untuk hand sanitizer, kemudian bisa digunakan untuk sabun cuci piring, dan untuk menyembuhkan penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, yang akhir-akhir ini sedang booming ya. Jadi sangat banyak sekali ya kalau kita bisa memanfaatkan sampah di sekitar kita. Jadi tidak melulu sampah itu bersifat negatif gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk penjelasan dari saya. Baik, silakan untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat melakukan banyak hal positif agar tidak terjadi pencemaran di lingkungan tempat tinggal kita. Yaitu yang pertama, kita dapat memulai dari diri sendiri, dari kesadaran kita sendiri, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, seperti membawa tas kain saat berbelanja, memilah dan mengolah sampah organik maupun anorganik. Kemudian kita juga dapat mengelola sampah di bank sampah yang ada di lingkup RT kita, agar nanti sampah tidak menumpuk dan tidak terjadi pencemaran tanah dan pemanasan global atau global warming. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Umi Habibah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, karena kita sudah selesai untuk kegiatan hari ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya, dari mulai kita observasi, kemudian kita bagaimana memberikan solusi-solusi untuk mengatasi pencemaran udara, dan bagaimana kita nanti ikut andil dalam mengatasi pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi ya tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.